Oh, itu polimer. Iya, terus semalam gue sih baca kan. Iya. Gue tuh compatibilizer. Gue juga penasaran banget sama compatibilizer apa. Gue baru dengar kualitasnya. Apa kita tinggal dulu ya? Boleh, bareng lagi ya. Oke. Halo, perkenalkan kami dari kelompok Compatibilizer. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri ya, karena tak kenal maka tak sayang. Oke, nama saya Debbie Wulandari. Nama saya Tania Rangganis. Jangan lupa subscribe, Like, dan komen. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan apa itu compatibilizer. Jadi compatibilizer itu biasanya digunakan dalam polymer blends. Polymer blends adalah campuran dari polimer yang terdiri dari dua atau lebih polimer yang dapat meningkatkan sifat tertentu dari polimer. Dalam beberapa kasus terdapat afinitas rendah antara polimer yang satu dengan polimer yang lain karena struktur mikro yang tidak stabil dalam campurannya. Karena struktur mikro yang tidak stabil, maka tingkat pemisahan fasanya akan meningkat. Jika tingkat pemisahan fasanya meningkat, maka distribusi antar komponen yang tidak teratur juga akan meningkat, sehingga interaksi antar komponennya akan menurun dan terjadi modifikasi yang tidak efektif di dalam polimer. Lantas, bagaimana cara kita untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yaitu dengan mendistribusikan fase dengan baik di dalam campuran polimer. Jadi, yang harus kita lakukan yaitu menggunakan compatibilizer. Compatibilizer yaitu membuat bahan polimer yang berbeda menjadi kompatibel satu sama lain. Umumnya terdiri dari dua blok yang memiliki nilai aftinitas yang cukup tinggi sehingga dapat meningkatkan interaksi antar muka kedua polimer tersebut dan dapat membuat domain fase lebih kecil terdistribusi secara merata. Semakin homogen pencampuran kedua polimer tersebut, maka akan semakin meningkatkan sifat baik dari kedua polimer tersebut. Bahan yang biasanya digunakan dalam compatibilizer yaitu maleic anhydride. Pencampuran bahan dari compatibilizer yaitu bumper mobil, dashboard mobil, dan pelindung ban. Untuk melengkapi materi yang ada, kami akan presentasikan jurnal terkait dengan compatibilizer. Efek penambahan compatibilizer pada permukaan nukleasi pada tetesan polietilen yang terdispersi dalam self-nucleated matrix polipropilena. Nama anggota yaitu Debbie Wulandari dan saya sendiri yaitu Tania Rangganis. Judul jurnal asli yaitu Effect of Compatibilizer Addition on the Surface Nucleation of Dispersed Polyethylene Droplets in a Self-Nucleated Polypropylene Matrix dengan penulisnya yaitu Sebastian Cobadaza, Enrico Carmeli, Itziar Otaegi, Nora Aranburu, Gonzalo Guerica Echevarria, Susane Kahlen, Dario Cavallo, David Tranchida, Alenjaro J. Muller, yang diterbitkan pada tahun 2022. Abstrak. Pada jurnal ini yaitu campuran yang digunakan adalah PP dengan PE. Proses pencampuran menghadirkan tantangan karena ketidaksesuaian antara PP dan PE. Untuk itu maka digunakan compatibilizer. Compatibilizer memisahkan antar muka antar kedua polimer. Compatibilizer yang digunakan pada jurnal ini yaitu ethylene methyl akrilat yang merupakan kopolimer acak sebagai compatibilizer untuk campuran PP dan PE. Dengan penambahan compatibilizer mengurangi sekitar 44% ukuran domain PE, sementara keuletannya meningkat sekitar 40%. Efisiensi nukleasi berada di kisaran 120-124% yang menunjukkan perilaku supernukleasi. Pendahuluan. Pencampuran polimer adalah cara yang paling sering digunakan untuk mengontrol kinerja sistem polimer. Pencampuran polimer umumnya terdiri dari dua atau lebih polimer dan sering mengandung compatibilizer ataupun filler.
pada jurnal ini menggunakan campuran PP dan PE. Meskipun memiliki sifat yang mirip, PP dan PE tidak dapat bercampur. Oleh karena itu, sifat akhir dari bahan campuran lebih rendah daripada sifat komponen tunggalnya. Pada polimer yang tidak dapat bercampur dengan baik, komponen yang memiliki jumlah paling sedikit terdispersi dalam matriks komponen campuran utama. Tegangan antarmuka yang tinggi mengakibatkan penggabungan fasa terdispersi meningkat. Akibatnya, ukuran partikel menjadi besar, transfer tegangan kurang pada antarmuka, sehingga menghasilkan sifat akhir yang buruk. Penggunaan compatibilizer dapat mengurangi penggunaan penggabungan fase terdispersi pada campuran, sehingga dapat mengurangi ukuran partikel dan membuat transfer tegangan antarmuka lebih homogen. Compatibilizer juga dapat mencegah inisiasi retak dini, meningkatkan elongasi, meningkatkan modulus, dan meningkatkan kekuatan benturan. Self-nucleation atau SN adalah perlakuan termal untuk menyuntikkan sejumlah besar self-nuclei aktif ke dalam lelehan polimer. Self-nuclei diproduksi selama peleburan material dan mereka dianggap sebagai agen nukleasi terbaik untuk polimer karena memiliki struktur kimia dan kisi kristal yang sama dengan polimer kristalisasi. Self-nucleation memungkinkan untuk mempelajari efek penambahan komponen compatibilizer pada proses nukleasi fase leleh yang lebih rendah. Eksperimen. Untuk bahan yang digunakan yaitu polipropilen isotaktik, polietilen, agen nukleasi, dan agen compatibilizer copolimer etilen metil akrilat dari Borealis. Untuk perbandingan campurannya, campuran pertama yaitu PP dengan PE dengan perbandingan 70% berat banding 30% berat. Untuk campuran kedua yaitu PP, PE, dan compatibilizer dengan perbandingan 70 banding 30 banding 3. Untuk campuran ketiga yaitu PP dan PE dan compatibilizer dengan perbandingan 70 banding 30 banding 6. Nilai 3 dan 6 masing-masing mewakili 10% dan 20% berat sehubungan dengan kandungan fase terdispersi. Untuk alat yang digunakan yaitu alat pengekstruksi siklop ganda Colin ZK25, Hitachi TM3030 Plus Tabletop Scanning Electron Microscope atau SEM, SC7620 Mini Sputter Coater, Differential Scanning Calorimetry atau DSC, dan mesin uji Universal Instron 5569. Prosedur kerja pemindaian analisis mikroskop elektron. Yang pertama, sampel dipecah secara kriogenik dan dikikis menggunakan larutan yang mengandung 1,3% berat kalium permanganat, 32,9% berat asam fosfat, dan 65,8% berat asam sulfat. Kemudian sampel dilapisi emas dalam SC7620 mini sputter coater. Lalu sampel diamati menggunakan Hitachi TM3030 Plus Tabletop Scanning Electron Microscope atau SEM pada 15 kV. Untuk prosedur kerja kolorimetri, pemindaian diferensial, dan kinetika kristalisasi isotermal, sampel dipanaskan pada suhu 200 derajat Celcius lalu disimpan selama 3 menit. Kemudian sampel didinginkan hingga suhu 0 derajat Celcius lalu dipanaskan kembali pada suhu 200 derajat Celcius. Untuk prosedur kerja protokol thermal self-nucleation, sampel dipanaskan pada temperatur 225 derajat Celcius lalu disimpan selama 5 menit. Kemudian sampel didinginkan hingga temperatur 20 derajat Celcius. Sampel dipanaskan hingga temperatur nukleasi lalu disimpan selama 5 menit. Kemudian sampel didinginkan hingga temperatur 20 derajat Celcius. Dilakukan tahap pemanasan untuk mengetahui pengaruh perlakuan panas terhadap temperatur relay sampel. Prosedur kerja uji sifat mekanik. Pengujian sifat mekanik berupa uji tarik dilakukan menggunakan mesin uji Universal Instron 5569 pada kecepatan proses 10 mm per menit menurut ASTM D638. Hasil dan pembahasan. Untuk morfologi campuran, berikut adalah gambar dari hasil scanning elektron mikroskop atau SEM. Untuk gambar A yaitu campuran PP dan PE dengan perbandingan 70 banding 30 menunjukkan campuran yang tidak kompatibel. Untuk campuran B yaitu PP, PE, dan compatibilizer dengan perbandingan 70 banding 30 banding 3, dan gambar C yaitu campuran PP, PE, dan compatibilizer
dengan perbandingan 70:30:6 menunjukkan campuran yang kompatibel. Berdasarkan gambar tersebut, semakin besar penambahan compatibilizer, semakin kompatibel atau semakin menyatu campuran tersebut. Masih dalam morfologi campuran, berikut adalah grafik dari particle number versus average diameter. Berdasarkan grafik tersebut, ukuran partikel rata-rata bergeser ke diameter yang lebih rendah ketika jumlah compatibilizer meningkat. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa penurunan tegangan antar muka antar fase terjadi ketika penambahan compatibilizer. Kemudian hasil pembahasan dari kinetika kristalisasi isotermal keseluruhan. Parameter pertama yang harus dipertimbangkan ketika mempelajari kinetika kristalisasi adalah waktu inkubasi atau waktu induksi yang ditunjukkan dengan nilai 1/T0. Gambar tersebut menunjukkan kebalikan dari waktu induksi atau nilai 1/T0 sebagai fungsi suhu kristalisasi. Waktu induksi sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk inti kristal stabil pertama. Kebalikan dari waktu induksi mewakili tingkat nukleasi, yang artinya semakin rendah nilai 1/T0-nya, maka semakin tinggi nilai tingkat nukleasinya. Gambar A merupakan kristalisasi isotermal fase PP dan gambar B merupakan kristalisasi isotermal dari fase terdispersi PE dalam matriks PP semikristal. Berdasarkan gambar tersebut, semakin besar penambahan compatibilizer menghasilkan tingkat nukleasi yang lebih tinggi. Berikutnya, masih dalam kinetika kristalisasi isotermal keseluruhan. Gambar A menunjukkan tingkat kristalisasi fase matriks PP dan gambar B menunjukkan tingkat kristalisasi fase terdispersi PE. Tingkat kristalisasi berkebalikan dengan nilai 1/T50%, yang artinya jika semakin kecil nilai 1/T50%, maka semakin tinggi tingkat kristalisasinya. Berdasarkan gambar A dan B, jumlah compatibilizer lebih tinggi meningkatkan kristalisasi keseluruhan. Penggunaan compatibilizer meningkatkan kristalisasi pada konsentrasi tinggi, yang berarti bahwa ada interaksi antara compatibilizer pada antarmuka antara fase. Untuk gambar C menunjukkan perbandingan antar sampel dengan PP, sedangkan gambar D menunjukkan perbandingan sampel dengan PE. Lalu ada hasil pembahasan self nucleation dari fase matriks PP dan kristalisasi non isotermal dari fase terdispersi PE. Berikut adalah tabel yang menunjukkan nilai efisiensi nukleasi dari masing-masing sampel. Untuk campuran PP dan PE dengan perbandingan 70:30, efisiensi nukleasinya yaitu 119%. Untuk campuran PP, PE, dan compatibilizer dengan perbandingan 70:30 dan 3, efisiensi nukleasinya yaitu 124%. Untuk campuran PP, PE, dan compatibilizer dengan perbandingan 70:30/6, efisiensi nukleasinya yaitu 114%. Berdasarkan tabel tersebut, nilai efisiensi nukleasi meningkat dengan penambahan compatibilizer hingga mencapai konsentrasi kritis. Setelah itu mulai menurun. Jumlah compatibilizer yang berlebih dapat menjenuhkan antar muka antar kedua polimer sehingga dapat menurunkan efisiensi nukleasi. Kemudian hasil dan pembahasan sifat mekanik dari campuran yang kompatibel. Berikut adalah kurva stress versus strain atau tegangan versus regangan. Uji tegangan-regangan dilakukan untuk mengevaluasi sifat mekanik berupa kekuatan tarik dari sampel. Berdasarkan kurva tersebut, penambahan compatibilizer dapat meningkatkan kekuatan regangan. Lalu hasil dan pembahasan sifat mekanik dari campuran kompatibel. Berikut adalah gambar dari modulus Young dan elongation at peak. Elongation at peak merupakan pertambahan panjang sampel karena beban penarikan sebelum sampel tersebut mengalami perpatahan. Berdasarkan gambar tersebut,
Penambahan compatibilizer meningkatkan nilai modulus Young dan presentasi elongation at peak, yaitu pada campuran PP, PE, dan compatibilizer yang perbandingan 70:30:6. Nilai modulus Young-nya yaitu 2400 MPa dan elongation at peak-nya hampir 500%. Compatibilizer mengakibatkan ukuran partikel menjadi lebih kecil dan gaya adhesi antarmuka yang tinggi antara matriks dengan fase terdispersi. Masih dari sifat mekanik dan campuran kompatibel, berikut adalah tabel mengenai tahan benturan dari setiap sampel. Untuk campuran PP dan PE dengan perbandingan 70:30, nilai tahan benturannya yaitu 28,6 Joule per meter. Untuk campuran PP, PE, dan compatibilizer dengan perbandingan 70:30:3, nilai tahan benturannya yaitu 30,8 Joule per meter. Dan untuk campuran PP, PE, dan compatibilizer dengan perbandingan 70:30:6, nilai tahan benturannya yaitu 31,7 Joule per meter. Berdasarkan tabel tersebut, penambahan compatibilizer meningkatkan kekuatan tahan benturan. Kekuatan tahan benturan dikaitkan dengan kemampuan material untuk menahan beban yang diterapkan pada kecepatan informasi tinggi. Compatibilizer membuat tegangan antar fase homogen sehingga mencegah inisiasi retakan dini pada antarmuka. Untuk kesimpulannya, penambahan compatibilizer yaitu ethylene metic acrylate yang digunakan dalam eksperimen merupakan polimer acak yang dapat mempengaruhi morfologi, kristalisasi, dan sifat mekanik campuran PP dengan PE. Dalam eksperimen tersebut juga menemukan efek compatibilizer pada kinetika kristalisasi. Efek nukleasi dari fase matriks polipropilena menuju fase terdispersi polietilena dapat ditingkatkan secara sinergis dengan penambahan compatibilizer. Perlakuan thermal self-nucleation atau SN ke fase matriks PP memicu perubahan kristalinitas fase terdispersi PE dan laju kristalisasi. Penambahan compatibilizer meningkatkan efisiensi nukleasi. Namun, ketika jumlah compatibilizer berlebih, efisiensi nukleasi akan menurun. Penggunaan compatibilizer dengan perbandingan campuran 70:30:6 dapat meningkatkan keuletan sekitar 40% dan pada analisis morfologi menurunkan ukuran partikel sekitar 40%. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi jurnal yang kami temukan yang berjudul Komposit Plastik Kayu berbasis biopolipropilen diperkuat dengan tepung kulit mangga dan kompatibel dengan kopolimer ramah lingkungan dari asam itakonik. Kami dari kelompok compatibilizer yang beranggotakannya itu pertama saya sendiri, Debbie Wulandari dengan NIM 1521025 dan teman saya yaitu Tania Rengganis dengan NIM 1521038 dengan judul asli jurnal yaitu Biopolypropylene Based Wood Plastic Composite Reinforced with Mango Peel Floor and Compatibility with an environmentally friendly copolymer from itaconic acid. Penulis jurnal yaitu Jaume Gomez Caturla, Rafael Ballard, Juan Ivora Martinez, Daniel Gracia, Franco Dominici, Deborah Puglia, dan Luigi Torre. Tahun terbit dari jurnal ini yaitu tahun 2022. Asal dari jurnal ini yaitu di Amerika. Adapun abstrak dari jurnal ini yang pertama yaitu pengembangan komposit biopolipropilen yang berasal dari tepung kulit mangga atau disebut dengan bio-PP berbanding MPF menggunakan proses ekstruksi dan cetakan injeksi. Yang kedua, kompatibilitas antara bio-PP dan MPF ditingkatkan melalui penggunaan PPG1A sebanyak 3 PHR atau 3/100 rubber sebagai compatibilizer yang dibuat dengan reaktif extrusion rex
yang digunakan untuk menghitung banyaknya ion komposit dari material tersebut, dan dikumil peroksida atau disebut dengan DCP sebanyak 1 pHr atau 1/100 rubber sebagai crosslinker atau ikatan silangnya. Lalu yang ketiga, sifat mekanik, morfologi, thermal, termomekanis, kimia, kolorimetri, penyerapan air, dan kemampuan mengalir dikarakterisasi dan dianalisis menghasilkan bahwa MPF sebanyak 30 berat persen kompatibel dengan PPG1A dan DCP meningkatkan kekakuan biopolipropilen atau BioPP dalam hal nilai modulus yang. Lalu yang terakhir yaitu perpanjangan putus juga meningkatkan hasil yang sangat menjanjikan dengan nilai maksimum mencapai 30% untuk biopolipropilen berbanding dengan MPF, berbanding dengan PPG, sampel 1A, berbanding dengan DCP, PPG 1A dan DCP tampaknya memberikan efek yang sinergis. Stabilitas thermal juga ditingkatkan sebagai hasil dari aditif ini, serta kristalinitas yang meningkat karena fenomena nukleasi heterogen, ditingkatkan dengan dispersi partikel MPF yang lebih tinggi dalam matriks, menghasilkan mekanik yang sangat baik untuk diverifikasi dalam gambar phase SEM atau Field Emission Scanning Electron Microscope, di mana perbedaan antara partikel MPF dengan matriks biopolipropilen atau BioPP. Kata kunci dari abstrak ini yaitu komposit polimer, biopolimer, penguat, tepung kulit mangga, dan kompatibilitas. Adapun pendahuluan dari jurnal ini yaitu yang pertama, komposit plastik kayu atau WPC telah menjadi solusi yang sangat menarik karena merupakan kombinasi dari polimer dasar atau biopolimer dan penguat atau pengisi seperti kayu atau lebih umum disebut sebagai lignoselulosa. Biopolipropilen atau BioPP adalah pilihan yang sangat menjanjikan untuk dipertimbangkan sebagai matriks biopolimer dalam WPC. Salah satu kelemahan utama penggunaan bahan pengisi organik alami dengan polimer nonpolar seperti polyolefin adalah polaritas bahan pengisi terkait dengan keberadaan dari senyawa lignoselulosa seperti lignin, selulosa, dan hemiselulosa dalam strukturnya dengan gugus hidroksil yang membuatnya sangat hidrofilik atau zat yang menyukai air, sedangkan matriks biopolimer ditandai dengan hidrofobik atau senyawa yang tidak menyukai air yang sangat tinggi. Fakta ini secara langsung mengarah pada sifat mekanik yang sangat buruk. Untuk meningkatkan kompatibilitas antara bahan pengisi dan matriks di sekitarnya, beberapa penelitian telah dilakukan baik berdasarkan modifikasi permukaan bahan pengisi atau penggunaan zat pengkompatibel yang meningkatkan hidrofilitas polimer dasar. Di suatu sisi, beberapa metode seperti benzolasi, silanisasi, atau asetilasi melibatkan modifikasi permukaan partikel lignoselulosa dengan memblokir gugus hidroksil. Di sisi lain, berbagai macam kopolimer telah digunakan untuk meningkatkan afinitas antara bahan pengisi dan matriks. Beberapa kopolimer yang paling banyak digunakan adalah polyethylene atau PP, serta PP yang dicangkokkan dengan anhidrida maleat, seperti PPGMA dan PPGMA masing-masing, yang menggunakan kelompok anhidrida maleat untuk meningkatkan polaritas PE dan PP dan bertindak sebagai jembatan kimia antara pengisi alami dan rantai polimer. Kompatibilizer ini biasanya memecahkan masalah kompatibilitas antara pengisi lignoselulosa dan matriks polimer, tetapi sifat keseluruhan yang diperoleh tidak begitu luar biasa. Reaksi extrusion atau REX memungkinkan polimer bereaksi selama proses ekstruksi melalui pembentukan radikal bebas yang pembentukannya dapat dikatalisasi oleh peroksida organik. DCP telah banyak dilaporkan sebagai inisiator radikal bebas yang sangat baik, yang memfasilitasi reaksi polimer dengan gugus fungsi yang sangat berguna dalam kasus campuran fisik dengan daya larut rendah seperti polilactida atau polybutylene
butilena adipat bersama terepalan. DCP tidak hanya digunakan dalam pencampuran polimer tetapi juga dalam komposit serat polimer. Lalu selanjutnya ada pendahuluan lanjutan, yaitu buah mangga atau nama lainnya yaitu Mangifera indica adalah salah satu buah paling populer. Kulit mangga telah dilaporkan sebagai senyawa lignoselulosa dengan kandungan polifenol yang tinggi, sedangkan biji mangga sebagian besar terdiri dari pati, protein, dan asam lemak. Di sisi lain, endokarp atau lubang atau batu kaya akan selulosa, hemiselulosa, dan lignin, sehingga karena banyaknya limbah, maka sangat menarik untuk dimanfaatkan sebagai salah satu aplikasi untuk pengembangan WPC dengan tambahan sifat fungsional dan biaya yang lebih kompetitif. Selain itu, limbah mangga belum banyak dilaporkan dalam literatur untuk meningkatkan produksi WPC. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan WPC dengan sebagian biobased PP atau BioPP sebagai matriks polimer dan tepung kulit mangga atau MPF sebagai komponen penguat baru untuk mengurangi biaya polimer dan pada saat yang sama dapat memperbaiki sifat-sifatnya. Hambatan dan tantangan utama dari penelitian ini adalah perbedaan polaritas dan hidrofilisitas antara pengisi dan matriks karena BioPP adalah polimer yang sangat nonpolar, sedangkan MPF sebagai pengisi lignoselulosa adalah komponen yang sangat polar. Untuk mengatasi masalah ini, kopolimer cangkok PP dan 1A, golongan 1A, PPG1A diperoleh Rex dengan DCP sebagai inisiator radikal bebas. Beberapa formulasi telah dikembangkan dengan ekstruksi atau Rex dalam kasus DCP dan cetakan injeksi untuk mendapatkan komposit BioPP dengan MPF dengan sifat yang lebih baik dengan menggunakan PPG1A dan DCP baik secara individu maupun kombinasi. Kemudian sifat-sifat komposit tersebut dievaluasi melalui karakterisasi mekanik, morfologi, termal, dan termomekanik, serta kalorimetri dan kimia. Adapun metode penelitian dari jurnal ini yaitu persiapan komposit BioPP berbanding dengan MPF, BioPP, MPF, PPG1A, dan DCP awalnya dikeringkan pada suhu 40 derajat Celcius selama kurun waktu 48 jam dalam MDO pengering penurun kelembapan untuk menghilangkan sisa kelembapan. Kemudian masing-masing formulasi dicampur menurut tabel yang ada di gambar ini, yaitu BioPP sebanyak 100% berat, lalu ada BioPP berbanding dengan MPF, 70% berat berbanding dengan 30% berat MPF, lalu ada BioPP berbanding dengan MPF berbanding dengan PPG1A dengan berat PP 70% berat berbanding dengan berat dari MPF sebanyak 30% berat, dengan PPG1A sebanyak 3 PHR atau per 100 rubber sebagai compatibilizer. Lalu ada BioPP berbanding dengan MPF berbanding dengan DCP sebanyak 70% berat untuk BioPP berbanding dengan 30% berat untuk berat MPF. Lalu ada campuran 1 PHR atau per 100 rubber untuk crosslinker atau ikatan silang yang digunakan dalam material DCP. Lalu ada BioPP berbanding dengan MPF berbanding dengan PPG1A berbanding dengan DCP sebanyak 70% berat untuk BioPP berbanding dengan 30% berat untuk MPF yang digunakan PPG1A sebanyak 3 PHR atau per 100 rubber sebagai compatibilizer dan 1 PHR atau per 100 rubber DCP sebagai crosslinker atau ikatan silang. PHR adalah singkatan dari bagian berat PPG1A atau DCP per 100 bagian berat komposit BioPP
berbanding dengan MPF dasar. Untuk membentuk pelet menjadi sampel standar, mesin cetak injection molding, profil temperatur pada unit injection molding adalah 155 derajat Celcius untuk temperatur hopper. Lalu ada siklus yang kedua dengan temperatur 160 derajat Celcius, lalu ada siklus yang ketiga ada sebesar 165 derajat Celcius, dan siklus yang keempat untuk temperatur pada nozzle injeksi sebesar 170 derajat Celcius. Karakterisasi campuran bio-PP berbanding dengan MPF, efisiensi pencangkokan rasio 1A yang dicangkokkan terkait dengan kuantitas total ditambahkan ke polimer, diukur dengan spektroskopi inframerah sesuai dengan metode yang digunakan. Adapun hasil dan pembahasan dari jurnal ini, yaitu terdapat grafik variasi kerapatan optik pita serapan gugus karbonil dengan waktu ekstraksi dalam etanol, yang sebagai absis yaitu time atau hour, lalu ada ordinate yaitu absorbance. Dapat disimpulkan dari grafik ini yaitu absorbansi menurun drastis, yaitu menunjukkan bahwa bio-PP adalah material ulet tetapi dengan kekakuan yang lebih besar daripada bio-PE atau biopolietilen. Penambahan MPF dalam matriks biopolimer jelas mengurangi semua sifat mekanik biopolimer nonpolar tanpa gugus fungsi untuk berinteraksi dengan MPF, menyebabkan interaksi partikel MPF yang buruk dengan matriks bio-PP sehingga menurunkan sifat kohesif mekaniknya, terutama kekuatan tarik dan perpanjangan saat putus atau modul siang. Lalu, gambar yang kanan yaitu morfologi dengan menggunakan metode VSM pada 1000 kali permukaan retak. Dari gambar A yaitu morfologi bio-PP, lalu untuk gambar B merupakan gambar morfologi dari bio-PP berbanding dengan MPF. Lalu dari gambar C yaitu morfologi dari bio-PP berbanding dengan MPF berbanding dengan PPG1A. Lalu untuk gambar D yaitu morfologi dari bio-PP berbanding dengan MPF berbanding dengan DCP. Dan E yaitu gambar E merupakan morfologi dari bio-PP berbanding dengan MPF berbanding dengan PPG1A berbanding dengan DCP. Dari gambar morfologi 2A yaitu menunjukkan ikatan bio-PP yang tersusun rapi, menunjukkan permukaan yang khas dengan kekerasan yang tinggi, yang dianggap berasal dari deformasi plastis polimer, sehingga menunjukkan keuletan dari bio-PP. Lalu gambar morfologi dari 2D ini menunjukkan celah gambar besar antara partikel MPF dan matriks bio-PP di sekitarnya, yang dianggap berasal dari interaksi antara bio-PP yang polar, bio-PP yang non-polar, dan MPF yang polar. Lalu ada gambar 2C, yaitu morfologi, dapat dilihat dari morfologi 2C ini, yaitu pengurangan celah pada hasil dapat menunjukkan, yaitu peningkatan kohesi material antara partikel selulosa MPF dan matriks bio-PP. Lalu untuk morfologi 2D yaitu menunjukkan kompatibilitas yang lebih baik antara partikel MPF dan bio-PP di sekitarnya sehingga dapat meningkatkan kinerja mekanisnya. Lalu untuk morfologi 2E yaitu celah partikel matriks yang hampir tidak ada, menunjukkan bahwa kombinasi PPG1A dan DCP selama REX memberikan efek kompatibilitas yang sinergis. Lalu, adapun hasil dan pembahasan lanjutan, terdapat tabel 2 merupakan rangkuman sifat mekanik sampel injeksi dari komposit bio-PP berbanding dengan MPF. Dapat disimpulkan dari tabel 2 yaitu modulus tarik dan kekuatan masing-masing berkurang.
Pengurangan ini dapat dianggap berasal dari kurangnya interaksi antara MPF dan BioPP. Karena MPF adalah senyawa lignoselulosa yang kaya akan polifenol dengan jumlah gugus hidroksil yang tinggi. Sedangkan BioPP adalah biopolimer nonpolar tanpa gugus fungsi untuk berinteraksi dengan MPF. Fakta ini menyebabkan interaksi partikel MPF yang buruk dengan matriks BioPP sehingga menurunkan sifat kohesif mekaniknya, terutama kekuatan tarik dan perpanjangan saat putus. Lalu, gambar selanjutnya yaitu tabel 3 merupakan parameter degradasi termal utama komposit BioPP berbanding dengan MPF dengan strategi kompatibilitas yang berbeda dalam hal suhu degradasi awal pada kehilangan massa 5% berat, suhu laju degradasi maksimum puncak, dan massa sisa pada suhu 700 derajat Celcius yang dapat ditemukan yaitu suhu lele atau temperatur melt Tm, entalpi lele atau delta H melt, dan derajat kristalinitas Xc. Lalu dapat dilihat yang pertama yaitu untuk sampel BioPP, ikatan rantai BioPP yang rapi menunjukkan temperatur melt sebesar 164 derajat Celcius dengan derajat kristalinitas sebesar 42,6%. Lalu untuk sampel BioPP berbanding dengan MPF, yaitu penggabungan MPF ke dalam matriks polimer sedikit mengurangi titik leleh, sehingga menghasilkan suhu temperatur lelehnya yaitu 161,9 derajat Celcius yang dianggap berasal dari stabilitas thermal intrinsik yang rendah dari lignoselulosa. Di sisi lain, meningkatkan 50% derajat kristalinitas karena partikel MPF dapat menginduksi nukleasi heterogen dan dapat mendorong proses kristalinitas. Lalu untuk sampel BioPP berbanding dengan MPF dengan tambahan PPG1A dapat meningkatkan suhu dari sampel sebelumnya yaitu 162,1 derajat Celcius. Efek dari pengenceran terhadap MPF seperti PPG1A meskipun lebih stabil secara termal daripada partikel lignoselulosa. Derajat kristalinitas juga meningkat sebesar 58%. Hal ini dapat dikaitkan dari kompatibilitas positif partikel MPF dan BioPP berkat PPG1A yang meningkat dispersi partikel di seluruh matriks. Lalu ada penggunaan REX dengan DCP atau tambahan untuk sampel DCP selama compounding komposit BioPP berbanding dengan MPF menyebabkan penurunan suhu leleh sebesar 158,1 derajat Celcius yang mengakibatkan penurunan derajat kristalinitas sebesar 49,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa REX dan DCP hanya mempengaruhi ukuran dan bentuk kristal, tetapi jumlah total hampir tidak berubah. Lalu penambahan sampel untuk BioPP berbanding dengan MPF berbanding DCP, tambahannya yaitu PPG1A, dapat disimpulkan akhirnya komposit kompatibel dengan kombinasi DCP dan PPG1A. Oleh REX menyajikan suhu leleh yang serupa dari sebelumnya, yaitu 157,9 derajat Celcius dan dapat meningkatkan derajat kristalinitas yang merupakan kristalinitas yang tinggi kedua dari
hasil derajat kristalinitas yang lainnya. Dari semua ion komposit yang dikembangkan dari penelitian ini dapat dianggap berasal dari efek kompatibilitas dari gabungan PPG1A dan DCP selama REX. Lalu selanjutnya, adapun hasil dan pembahasan lanjutan terdapat tabel 4 untuk sifat dinamis mekanis komposit BioPP berbanding dengan MPF dengan strategi kompatibilitas berbeda pada temperatur berbeda. Sehingga dapat disimpulkan dari tabel 4 yaitu karena bahan yang digunakan BioPP adalah polimer yang sangat nonpolar, semua ikatannya dibentuk oleh karbon dan hidrogen ikatan rangkap 1 CH. Nonpolaritas inilah yang membuat BioPP dapat mempertahankan sudut kontak yang tinggi dari waktu ke waktu, memvariasikan sudut kontaknya. Saat penambahan MPF ke matriks BioPP, sudut kontak mengalami penurunan yang cukup besar pada saat awal. Penurunan ini disebabkan oleh polaritas partikel MPF yang memiliki kandungan selulosa, hemiselulosa, lignin, dan senyawa fenolik lainnya yang tinggi. Semuanya memiliki gugus hidroksil hidrofilik. Kelompok-kelompok ini memiliki afinitas yang besar terhadap air pelarut polar sehingga meningkatkan penyerapannya dan menurunkan sudut kontak. Lalu terdapat tabel 5 merupakan sudut kontak θW. Komposit BioPP berbanding dengan MPF yang berbeda dengan strategi kompatibilitas yang berbeda pada beberapa kali paparan air suling dengan waktu yaitu 0 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, dan 30 menit. Yang dapat disimpulkan dari tabel 5 yaitu secara keseluruhan hasil ini secara menarik menunjukkan bahwa penambahan PPG1A dan DCP selama peracikan oleh REX dapat mengatasi masalah hidrofilitas saat penambahan partikel organik alami ke dalam matriks nonpolar atau BioPP. Penambahan dapat meningkatkan hidrofobiknya hingga titik tertentu. Oleh karena itu, hal ini dapat mengarah pada aplikasi yang menarik, seperti lantai dek dengan sifat isolasi air sehingga lebih mudah dibersihkan selain pengukuran sudut kontaknya. Adapun hasil dan pembahasan berikutnya yaitu terdapat grafik serapan air dari komposit BioPP berbanding dengan MPF yang tidak kompatibel dan kompatibel. Dapat disimpulkan dari grafik di samping yaitu penyerapan air dari semua komposit yang dikembangkan selama lama waktu perendaman ke dalam air suling yaitu 14 minggu. Dapat disimpulkan yaitu ikatan BioPP tidak dapat menyerap hampir semua ke dalam air. Karena nilai osmotik sekitar 0,15% berat penyerapan air dalam kaitannya dengan masa awalnya. Penyerapan air yang buruk ini disebabkan oleh sifat nonpolarnya, serta penambahan MPF dapat meningkatkan penyerapan air hingga nilai osmotik sebesar 6,7% berat. Ini terutama dianggap berasal dari pembentukan ikatan hidrogen antara molekul air atau OH dan gugus hidroksil yang ada dalam selulosa dan hemiselulosa dalam MPF. Fakta ini membuat MPF sangat afin terhadap air dan dengan demikian memungkinkan komposit untuk menyerap air dalam jumlah besar. Sebaliknya, komposit BioPP berbanding dengan MPF kompatibel dengan PPG1A mengurangi penyerapan air di seluruh rentang waktu hingga sekitar 3,7% berat setelah 14 minggu perendaman. Hal ini memungkinkan disebabkan oleh karena PPG1A dapat bereaksi dengan gugus hidroksil dalam MPF mengurangi jumlah total gugus hidroksil bebas dalam komposit yang dapat berinteraksi dengan air sehingga dapat mengurangi penyerapan air. Adapun hasil dan pembahasan berikutnya terdapat gambar 4 merupakan spektrum dengan metode FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy dari MPF, PPG1A, DCP, dan komposit BioPP berbanding dengan MPF yang tidak kompatibel dan kompatibel dalam rentang bilangan gelombang sebesar 4000 sampai 500 cm. Dapat disimpulkan dari gambar 4 yaitu spektroskopi inframerah dengan teknik FTIR sangat berguna untuk menganalisis interaksi kimia pada komposit yang dikembangkan dalam penelitian ini.
menunjukkan spektrum komposit BioPP berbanding dengan MPF yang tidak kompatibel dan kompatibel dari 4000 hingga 500 cm. Pertama, MPF menyajikan spektrum pengisi lignoselulosa yang sangat khas dengan pita yang khas pada 3.340 cm dianggap berasal dari vibrasi ulur ikatan OH dan ikatan hidrogen gugus hidroksil yang terdapat dalam selulosa, hemiselulosa, pektin, dan lignin. Lalu hasil dan pembahasan berikutnya terdapat gambar 5 merupakan diagram batang dari metode MFI atau Math Flow Indexer dari BioPP berbanding dengan MPF menyatu pada suhu 190 derajat Celcius dengan berat 2,16 kg. Dapat disimpulkan dari diagram batang ini, yaitu pengaruh strategi kompatibilitas terhadap LKM komposit BioPP berbanding dengan MPF menunjukkan LKM untuk komposit BioPP berbanding dengan MPF yang berbeda, diukur pada suhu 190 derajat Celcius dan massa beban 2,16 kg. Terlihat bahwa BioPP menunjukkan Math Flow Indexer tertinggi dengan nilai 23,25 gram per menit. Nilai ini sangat terikat dengan polimer yang akan menunjukkan nilai Math Flow Indexer sedikit lebih tinggi. MPF dapat menurunkan nilai MFI menjadi 19,8 gram per 10 menit. Hal ini disebabkan proporsi bahan pengisi dalam campuran yang mempengaruhi reologi polimer menggantikan matriks polimer fleksibel dengan bahan pengisi yang lebih bergerigi yang mempengaruhi cara rantai polimer selama proses aliran. Kompatibilitas dengan PPG 1A mengurangi MFI yang diharapkan karena compatibilizer ini dapat meningkatkan interaksi antara BioPP dan MPF yang membuat keterikatan antara kedua senyawa dan antara rantai polimer menjadi lebih kuat. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu penelitian ini menunjukkan efek positif dari penggabungan MPF di WPC berdasarkan matriks BioPP dan PPG1A dan DCP sebagai compatibilizer. Pencakupan yang benar dari PPG1A juga telah ditunjukkan dalam penelitian ini. Penambahan beban spesifik ini berpotensi besar untuk digunakan sebagai penguat baru pada matriks termoplastik untuk membuat part dengan proses industri seperti injection molding mengenai sifat mekanik penggabungan MPF sebanyak 30% berat dengan PPG1A menunjukkan modulus yang sebesar 2237 MPa jauh lebih unggul daripada modulus sampel BioPP dan BioPP berbanding dengan MPF yang rapi. Penambahan DCP ke campuran BioPP berbanding dengan MPF semakin meningkatkan nilai ini hingga 2280 MPa dan efek penggabungan dari PPG1A dan DCP bahkan meningkat melebihi nilai 2349 MPa. Ini dianggap berasal dari peningkatan interaksi antara BioPP dan MPF yang secara langsung berkaitan dengan efek kompatibilitas dan ikatan silang dari PPG1A dan DCP. Hasil perpanjangan putus juga cukup menjanjikan dari 15,98% untuk BioPP per MPF menjadi 29,69% untuk BioPP per MPF per PPG1A per DCP. Sifat mekanik yang sangat baik ini dikuatkan oleh metode Fesen. Umumnya penggabungan MPF menyediakan campuran dengan warna coklat tua yang memungkinkan penggunaannya dalam pembuatan produk berbasis kayu seperti lantai, pintu, furnitur, dan sebagainya. Penyerapan air dari komposit juga meningkat karena sifat lignoselulosa dari bahan pengisi. Meskipun demikian, diamati bagaimana penggabungan PPG1A
penyerapan air yang tidak diinginkan. Akibatnya bagaimana efek kompatibilitas dan ikatan silang dari PPG1A dan DCP menyebabkan penurunan mass flow indexer komposit secara langsung terkait dengan peningkatan adhesi antara rantai polimer. Hasil yang diperoleh menunjukkan kemungkinan mendapatkan biobase WPC dengan kandungan MPF alami yang cukup besar, mengurangi biaya material dalam kaitannya dengan bio-PP. Selain itu, komposit dengan sifat yang sangat menarik dalam hal sifat mekanik yang sangat baik, sejalan dengan penggunaan bio-PP, stabilitas termal yang ditingkatkan, penundaan proses degradasi, dan warna coklat tua yang menarik dapat diperoleh. Semua karakteristik ini menjadikannya pilihan yang sempurna untuk menggantikan produk berbasis kayu dan membuatnya dapat diterapkan di beberapa bidang industri. Secara keseluruhan, pekerjaan ini membuka jalur penelitian baru dalam hal penggunaan MPF sebagai agen penguat dan PPG1A dan DCP sebagai agen pengkompatibel yang berhasil dalam komposit lainnya. Sekian presentasi dan penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Dan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.